Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam program Sapaan Inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar saudara-saudaraku? Saya sungguh berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kegagalan. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah mengalami kegagalan? Bagaimana rasanya? Pastinya tidak menyenangkan. Pastinya ada kekecewaan. Siapapun tidak menghendaki, tidak menginginkan kegagalan terjadi dalam hidupnya. Setiap kita pasti merindukan bahwa ketika kita melakukan satu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus berhasil. Benar? Benar. Dan kita pun berharap bahwa dalam kehidupan kita, kehidupan yang kita alami, kita lalui, kita selalu berharap bahwa jangan pernah ada kegagalan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun kita berusaha, kita tidak bisa terhindar dari kegagalan. Kita mempersiapkannya dengan baik. Kita melakukannya dengan baik. Namun ternyata gagal. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua juga bahwa dalam seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan selalu gagal. Jika kita memperhatikan seluruh kehidupan kita, kegagalan pernah terjadi, tetapi keberhasilan pun pernah terjadi. Saya mau mengajak kita untuk melihat seorang wanita yang sungguh luar biasa, sangat terkenal. Dia pun pernah mengalami berbagai kegagalan. Dia adalah Oprah Winfrey, seorang public figure, seorang presenter yang sangat terkenal, juga seorang yang memiliki program televisi yang sungguh terkenal di seluruh dunia, Oprah Winfrey Talk Show. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Oprah pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Ia pernah mengalami perlakuan yang tidak baik sebagai seorang perempuan. Oleh keluarganya sendiri, ia dilecehkan. Dan ketika ia ingin terjun dalam dunia jurnalis, dia juga pernah ditolak. Itulah pengalamannya, dan banyak lagi pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai seorang kulit hitam yang membuatnya sulit untuk diterima. Tapi apa yang terjadi? Hal itu tidak menyurutkan semangatnya, dan ia pun mencapai kesuksesan yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kegagalan yang pernah kita alami, biarlah itu menjadi pengalaman hidup kita. Dan mungkin saat ini ada kegagalan
yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, kehidupan Bapak Ibu. Mari kita melihat secara luas bahwa kegagalan adalah awal di mana kesuksesan itu akan kita raih. Ayo bangkit dari kegagalan. Jangan membuat kegagalan itu semakin membuat kita gagal untuk meraih apa yang kita cita-citakan, untuk meraih apa yang kita impikan. Orang tua, anak muda, siapapun, ketika engkau mengalami kegagalan, jangan fokus pada kegagalan itu, tetapi berusahalah untuk bangkit dan meneruskan perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Yesus pernah bertanya kepada seorang, apakah engkau mau sembuh? Orang tersebut adalah seorang yang menderita lumpuh selama kurang lebih 38 tahun. Ia berada di pinggir kolam Bethesda. Pastinya dia seorang yang merindukan kesembuhan. Di kolam Bethesda ada saat di mana air kolam bergoncang. Dan ketika ada orang yang sakit datang dan terjun atau turun ke dalam kolam saat kolam itu bergoncang airnya, dia akan sembuh. Si lumpuh yang berjuang 38 tahun menjalani kehidupan juga berusaha untuk sembuh. Dia juga berusaha agar ia bisa masuk ke dalam kolam ketika air kolam berguncang. Dia sungguh berharap untuk sembuh. Tetapi Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, satu perikop kita baca, kita akan melihat bahwa berkali-kali ia berusaha untuk terjun, tapi berkali-kali juga ia gagal. Belum sempat ia sampai, orang lain mendahulunya. Dan itulah kegagalan yang ia alami. Ketika Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Ia meresponi bahwa, Tuhan, saya berusaha untuk melakukannya. Tetapi sebelum aku tiba di sana, orang lain mendahului aku. Yesus merespon, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang yang lumpuh itu pun melakukan seperti yang Yesus katakan. Dia berjalan, dia berusaha, dia bangkit, dan dia berjalan. Dia meneruskan kehidupannya, dia meneruskan harapan-harapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita mengalami kegagalan, apakah itu saat ini, apakah itu di masa yang akan datang, percayalah bahwa Yesus juga datang kepada kita, membuka tangannya untuk menawarkan kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau mengalami sukacita? Ketika kita merespon dengan penuh pengharapan hanya kepadanya, maka ia akan mengatakan, bangunlah, bangkitlah,
berjalanlah. Responilah itu. Bangkitlah, bangunlah, berjalanlah. Biarlah kegagalan itu menjadi kegagalan yang pernah kita alami. Tetapi jangan biarkan kegagalan itu membuat semangat kita surut, membuat hati dan pikiran kita menjadi rapuh, membuat seluruh tubuh kita ini berada dalam kerapuhan yang tak berdaya. Bangkitlah, berjalanlah, raih masa depan yang penuh sukacita yang Tuhan telah sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selamat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetaplah percaya bahwa di balik kegagalan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika kegagalan itu datang, percayalah bahwa ketika kita mau bangkit, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan sukacita. Tapi juga bahwa kita telah menikmati keselamatan dari Tuhan, dan inilah yang akan terus menguatkan kita, mengokohkan kita, bahkan ketika kita jatuh, bahkan ketika kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini, kerapuhan dalam hidup ini. Tuhan mengasihi kita dan mengangkat kita. Sekali lagi, selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kami. Terima kasih untuk perjumpaan kami pagi hari ini. Kami boleh menyapa melalui dunia digital. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya dalam segala sesuatu, dan Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk terus melangkah Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus berkarya meskipun kami mengalami kegagalan, meskipun kami harus berhenti sejenak. Tapi biarlah ya Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk kembali melangkah dan meraih yang terbaik dari Tuhan. Dan di dalam semuanya itu, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, berkati kami sepanjang hari ini, berkati kami sepanjang minggu ini, berkati kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ini doa syukur kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.